Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi anak-anak sama Bu Selin. Good morning semuanya. How are you today? I'm fine too. Nah, sebelum memulai pembelajaran dan sebelum kita berdoa sebelum memulai pembelajaran, absen satu-satu ya seperti biasanya ya. Barangkali dia nggak masuk ya kan? Absen satu-satu. Dimulai dari depan dulu. Ayo, Mas Ilham dulu ayo. Tuh, 2, 3, sampai 30 ya kan? Anaknya 30 kan? Ya, ayo. Udah semuanya? Nah, kalau sudah, seperti biasanya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mimpin nih? Siapa yang mau mimpin? Ayo, Mbak Indah yang mimpin aja. Mbak Indah yang depan sendiri aja, nggak apa-apa ya. Ayo mimpin, nggak apa-apa. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Nah, kita mulai ya. Pelajarannya ya. Udah dikasih LKS semuanya kan? Udah dikasih LKS semuanya kan? LKS baru semuanya udah kan? Nah, dibuka LKS-nya nah. Tema berapa ini? Tema 7. Dibuka LKS-nya, tema 7. Halaman 4. Ya, ayo. Dibuka. Tema 7 halaman 4. Subtema 1. Ya, kan baru-baru semua kan? Ya. Yang tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Ya, tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Ada yang belum ngeluarin, nak? Ya, nggak apa-apa, Bu Selin juga ya. Nggak apa-apa. Ya, iya, nah, halaman 4. Ya, perkembangan teknologi produksi pangan. Udah semuanya? Sudah dibuka semuanya? Udah ya? Oke. Perkembangan teknologi produksi pangan. Apa sih teknologi pangan itu? Apa sih teknologi produksi pangan itu? Ada yang tahu semuanya? Belum tahu kan? Teknologi pangan merupakan ilmu yang digunakan untuk mengolah bahan pangan. Untuk mengolah bahan makanan. Makanan apa? Makanan yang bisa diawetkan. Seperti apa? Seperti snack yang biasanya di Indomaret, Alfamaret, itu kan hasil proses dari apa? Teknologi pangan yang bisa diawetkan. Seperti minuman-minuman ya. Iya, minuman apa? Susu-susu kayak apa? Ultra milk gitu-gitu itu juga termasuk dari hasil teknologi pangan. Es krim juga, ya kan? Nah, teknologi tersebut dapat meningkatkan nilai tambah dari pangan, dari hasil makanan itu. Mungkin apa? Rasanya, ya, kualitasnya bagus atau enggak, tahan lama atau enggak, cepat basi atau enggak. Biasanya kalau hasil produksi pangan ini jangka waktunya itu sangat panjang, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan. Karena apa? Karena sudah diawetkan terlebih dahulu. Prosesnya apa saja sih? Proses dari produksi yang pertama yaitu tadi pemilihan bahan tadi. Lalu apa? Proses produksi tadi dicampurkan antara bahan yang satu dengan bahan yang lainnya. Lalu apa? Pengawetan. Pengawetan tadi apa? Untuk agar tidak apa? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, ya apa Mbak? Agar tidak basi, pinter, nah, agar tidak basi. Pengawetan
dilakukan agar tidak basi, ya nak ya? Biar tidak cepat basi, biar jangka waktunya biar lama. Lalu apa? Pengemasan, dikemas, ditaruh di kardus atau di kaleng. Kalau misalkan kayak minuman kaleng itu ya di kaleng atau di botol, ya. Lalu apa? Penyimpanan, disimpan di dalam apa? Dalam suhu yang tinggi, biar awet tadi. Setelah itu diperjualbelikan itu apa namanya? Distribusi atau distributor, dijual. Lalu kita sebagai apa? Konsumen. Kenapa kita sebagai konsumen? Ayo apa? Pinter. Karena kita yang mengkonsumsi dari hasil produksi pangan. Ya. Setelah itu, sejarah teknologi pangan di Indonesia menyangkut beberapa aspek. Apa saja aspek itu? Ada aspek di bidang iptek, prasarana, dan juga fasilitas. Kalau ipteknya sudah tinggi, sudah berkembang, tapi prasarana dan fasilitasnya tidak ada, juga tidak bisa memproduksi sesuai dengan teknologi yang ada. Bakal ketinggalan sama negara-negara yang lainnya ya. Makanya itu kita harus bisa dalam artian apa? Membeli teknologi pangan. Makanya kalian nanti nak belajar yang pinter. Biar apa? Biar nanti bisa menjadi generasi penerus bangsa, ya, bisa memajukan bangsa Indonesia. Biar nggak kalah sama negara-negara yang lainnya, ya. Biar mempunyai apa? Mempunyai teknologi yang sudah berkembang saat ini. Bu Sally juga masih belajar kok. Bu Sally juga masih belajar biar apa? Biar nggak kalah juga. Terus Bu Sally belajar juga buat apa? Buat ngasih juga kalian materi yang sudah Bu Sally pelajari sama-sama ya kan? Nah, setelah itu teknologi ini juga menyangkut industri dan perdagangan produk pangan. Nah itu tadi setelah apa? Setelah diproduksi tadi apa? Dijual belikan kan ya? Kalian beli, Bu Sally beli, orang-orang beli dari hasil apa tadi? Hasil produksi pangan itu tadi ya kan? Diperjualbelikan dengan kualitas yang bagus juga. Karena apa? Karena teknologinya juga sudah berkembang. Masa kualitasnya nggak bagus? Kan nggak mungkin. Dulu sebelum ada teknologi yang berkembang seperti saat ini, mungkin dulu ya prosesnya pakai tangan kita, mungkin di zamannya Mbak Bu Sally atau di zamannya kakek neneknya kalian, kakek neneknya Bu Sally, buyutnya Bu Sally, di zaman dulu pokoknya. Itu prosesnya seperti apa? Mungkin dipotong, dijemur atau yang lain sebagainya. Kalau sekarang enggak, dulu membutuhkan waktu yang lama. Kalau sekarang membutuhkan waktu yang singkat. Jadi proses penjualan juga cepat. Konsumen juga tidak menunggu lama ya, pintar. Karena apa? Karena sudah ada teknologi tadi yang untuk memudahkan segala urusan ya. Mungkin nanti 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi malah lebih cepat lagi kan? Nggak tahu ya kan? Mungkin kita beli langsung ada. Kita kayak itu kan ya, kita kasih uang ya, terus habis itu kayak kalau main itu loh di Tencent gitu kan ya, mainannya dikasih koin langsung muncul. Mungkin seperti itu juga proses produksinya, kita nggak bakalan tahu ya kan. Karena apa? Karena perkembangan teknologi produksi pangan. Sekarang juga banyak kan makanan cepat saji ya, enak ya. Makanan cepat saji kan banyak juga sekarang. Kalian makan apa? Kalian makan mie instan, itu juga pakai apa? Pakai teknologi produksi pangan juga lah. Pembuatannya juga kan sama aja ya kan. Nah, sekarang
Selanjutnya, adanya teknologi pangan sangat mempengaruhi ketersediaan makanan. Alam menghasilkan bahan pangan secara berkala, sementara kebutuhan manusia itu rutin. Ya, kebutuhan manusia kita setiap hari kan makan. Gak mungkin kita setiap hari nggak makan. Ya, ada mungkin di salah satu tempat yang tidak bisa makan. Makanya kita sampean ini, kalian ini harus bersyukur bisa makan ya bisa makan, dikasih makan sama ibu, sama ayah, sama mama, sama papa, ya bisa makan. Teman-temannya lainnya di luar sana ada yang tidak bisa makan, makanya harus bersyukur. Tidak boleh nakal, harus pintar ya. Bu Selin tahu kok anak-anak Bu Selin semuanya ini pintar semuanya. Ada ya nakal. Buktinya sekarang pada dengerin semuanya ya kan? Habis ini Bu Selin ini video, kasih tahu video tentang proses pembuatan makanan. Nah, lalu Bu Selin tanya saat ini. Kemarin kita belajar tentang, minggu lalu kita belajar tentang ide pokok. Apa ide pokok dari teks yang ada di dalam ini? Apa ide pokoknya? Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Ayo, Mbak Bella apa? Mbak Bella tahu Mbak Bella? Iya, apa nak? Apa? Ide pokok. Apa ide pokoknya? Teknologi, iya. Pangan merupakan ilmu yang digunakan untuk mengolah makanan. Terdapat pada paragraf keberapa? Pinter semuanya. Paragraf keberapa? Paragraf ke-1. Ya nak ya, terdapat pada paragraf ke-1. Ditulis boleh nih, dia pokoknya ditulis boleh. Lalu setelah itu Bu Selin bikin video ya. Nih videonya nih. Ini aslinya nggak bisa, jadi Bu Selin pakai laptop nggak apa-apa ya nak ya. Kalau misalkan nggak dengar atau nggak kelihatan, bisa langsung maju aja nggak apa-apa. Maju ke depan semuanya nggak apa-apa. Tapi jangan rebutan ya. Jangan rebutan ya nak ya. Ya nggak apa-apa ya. Wah, es krim. Nah ini buatan apa? Iya, es krim. Kalian suka es krim kan? Semuanya pasti suka es krim. Misalnya aja suka, masa kalian enggak? Ya kan? Pasti suka juga. Menarik, bisa bikin suasana hati jadi baik. Tidak cuma itu aja. Menurut penelitian, rasa manis yang kita rasakan dari es krim bisa melepaskan stres dan menciptakan rasa happy. Wah, asik banget kan? Soalnya kalau kita bahagia, Es krim apa? jantung kita juga bisa Iya, SpongeBob ya. Teman-teman, mau lihat es krim yang lebih banyak lagi kan nih? Juga rasa dan bentuk yang Nah ini prosesnya nanti apa kan? Oh dicelup-celupin. Ini apa? Ini perkembangan teknologi pangan nah. Ya, perkembangan teknologi pangannya dicelup-celupin kan? Oh iya, teman-teman. Oh nggak usah pakai tenaga manusia langsung pakai, cuman kalau proses gininya enggak pakai ya. Pakai menggunakan produk susu berupa krim yang mengandung lemak hewani, kaya akan kalsium untuk kesehatan. Nah, kaya akan apa? Kalsium. Karena bahan-bahannya apa? Susu, gula, keju biasanya kan ada. Keju, buah-buahan. Oh iya, setiap rasa dalam es krim nantinya juga dicampurkan dalam adonan es krim ini. Pabrik es krim yang telah dirintis sejak tahun 1972 ini punya dua jenis kemasan. Lama ya? Pertama, ada yang terbentuk kan atau wadah untuk menampung es krimnya. Kemasan es krim dengan wadah seperti ini dijamin anti repot-repot klub deh. Gak usah takut belepotan lagi. Biar membeku sempurna, setelah dikemas, es krim cupnya dimasukkan lagi ke dalam lemari pendingin.
Tahu semuanya kan gimana proses pembuatannya, ya kan? Sekarang balik lagi ke materi tadi. Ini coba lihat halaman 5. Setelah membaca teks bacaan di atas, cobalah kamu menemukan informasi penting dalam teks bacaan. Dalam teks ini apa informasi penting? Kalau tadi informasi pentingnya apa? Es krimnya apa? Bahan-bahannya apa, ya kan? Terdapat kalsium, bahan-bahannya air, susu, keju, dan lain sebagainya. Terdapat es krim yang cup-cupan, ada juga yang nggak pakai cup, ya kan? Nah, informasinya ini apa? Dikerjakan satu bangku. Satu bangku berapa anak? 2 anak kan? Berarti yang mengumpulkan hanya satu kertas saja ya, atau satu buku tema itu nggak apa-apa, satu buku itu ya kan. Nanti dikumpulkan di depan ya nak ya. Bu Selin tunggu, oke? Terima kasih. Ayo dikerjakan ya. Nanti kalau nggak tanya nggak apa, kalau nggak bisa nggak apa-apa tanya ya. Yuk saya tunggu ya. Udah semua kan yang ngumpulin kan? Udah semuanya kan yang ngumpulin? Pinter-pinter kok semuanya. Pinter. Banyak sekali informasinya. Tadi apa contohnya? Apa? Contoh informasi yang ada di teks ini apa? Coba apa? Iya benar. Teknologi pangan merupakan sama kayak itu. Pokok itu juga merupakan informasi penting. Lalu tahapan teknologi pangan, ya kan, itu juga informasi penting. Ada apa aja? Pemrosesan. Tadi kebanyakan yang jawab itu yang ini, yang tahapan teknologi pangan diantaranya apa? Pemrosesan, pengawetan, pengemasan, penyimpanan, dan sebagainya. Masih banyak juga, itu hanya contoh-contohnya ya, yang tadi sudah kalian kumpulkan. Nah, 2 hari lagi kalian mengumpulkan tentang apa? Tentang teknologi pangan, proses produksi teknologi pangan. Terserah apa. Tadi kan es krim, contohnya es krim. Lalu apa lagi? Minuman, contohnya fruity atau apa kan ada. Nanti di apa? Di print ya nak ya, di print. Kalian kan tahu kan di print, ditempel di buku tema, dicari ide pokok sama informasi penting kayak ini ya. Ya, sudah paham semuanya kan? Enak ya, sudah kan? Nah, ya udah. Semuanya sudah kan? Bu Selin tutup ya. Minggu 2 hari lagi, bukan 2 hari lagi ya nak ya. Bu Selin tutup ya. Terima kasih. Sebelumnya biasanya baca apa? Doa kafaratul majelis kan? Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi ya besok ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.